Pemirsa podcast Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha dimanapun berada pada siang hari ini, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Namo Buddhaya, salam dan salam harmoni. Salam harmoni. Selamat berjumpa dalam acara podcast edisi kali ini. Dan nampaknya edisi kali ini adalah edisi yang istimewa. Mengapa demikian? Karena pada kesempatan ini podcast PIP Undiksa mampu menghadirkan Bapak Rektor. Dalam kesibukannya yang teramat padat, beliau berkenan hadir bertemu dengan para pemirsa semuanya. Selamat siang Bapak Rektor. Selamat siang Pak Dekan. Bagaimana kabarnya Pak Rektor? Baik, sehat-sehat. Astengkare, kita penuh kegiatan tapi dikaruniai kesehatan. Pak Rektor, sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut, sebenarnya sih hampir semua pemirsa sudah kenal dengan Pak Rektor. Tetapi mungkin hal-hal detail beberapa di antara pemirsa belum mengetahuinya. Dan barangkali pemirsa pasti sangat ingin mengetahui hal-hal yang lebih detail mengenai Pak Rektor. Kalau tidak salah Pak Rektor lahirnya 10 Oktober ya. Tahunnya rahasia kan? Tahunnya rahasia. Ya kira-kira kalau saya tidak salah menebak ya sekitar 26 lah umurnya Pak Rektor. Hampir 26 ya Pak Rektor. Bisa dibalik. Ya. Pak Rektor lahirnya di Bualu ya? Bualu, Kuta Selatan. Kuta Selatan. Satu daerah yang sekarang pariwisatanya sangat maju. Parameter pariwisata untuk Bali walaupun di musim COVID-19 ini barangkali ada penurunan sedikit. Penurunannya tidak sedikit tetapi luar biasa. Luar biasa malah ya Pak Rektor. Baik Pak Rektor, oleh pemirsa mungkin menginginkan Bapak bisa bercerita tentang keluarga sedikit Pak Rektor. Terima kasih Om Swastiastu. Nah, sebagaimana tadi ditanyakan ya oleh Pak Dekan tentang mungkin kurikulum vitae kecil lah dari saya gitu ya. Yang mana saya memang lahir tanggal 10 bulan 10, cuman tahunnya tidak usah saya sebutkan. Di desa dulu terpencil ya, desa Bualu, tapi memang sekarang sudah hampir berubah nama dan sudah menjadi suatu daerah pariwisata yang diminati dunia. Nah, cuman akhir-akhir ini memang mulai terpuruk lagi dia. Saya berkeluarga, bersaudara 4 orang. Sudah meninggal 2 orang. Yang masih nyeneng, ring bersepade kita berdua ya, sama Mbok ya. Tapi Mbok Astungkare juga sehat. Istri sudah cukup satu. Anak sudah cukup juga 2 dengan 3 orang cucu. Nah memang keluarga saya, terutama cucu saya itu mengasihkan sekali. Dari hal itulah yang bisa memberikan semangat yang lebih kepada saya untuk berharap bisa hidup sehat sebagaimana mungkin harapan orang-orang tua kebanyakan. Ya. Terima kasih Pak Rektor. Untuk pendidikan, kalau boleh Bapak, saya minta untuk bercerita mulai dari sekolah dasar sampai ke pendidikan yang terakhir. Terima kasih Pak Dekan. Nah kalau perjalanan pendidikan saya mungkin ada yang terperanjat ya, karena tidak percaya bahwa saya mengikuti jenjang pendidikan itu. Yang pertama saya sekolahnya itu kan di SD Negeri 1 Bualu. Karena memang hanya 1 SD ada di sana ya. Saya cerita tadi kan itu memang sangat terpencil ya. Kalau kita mau ke Kute saja kita harus berjalan jauh melalui menyeberangi lumpur, atau kalau kita mau ke kota harus menyeberang melalui perahu atau janggolan namanya dulu ya. Nah, setelah saya tamat SD masih belum ada sekolah SMP negeri, swasta pun tidak ada di desa, yang mana juga saat itu kondisi perekonomian orang-orang Bualu ya, orang-orang Nusa Dua sekarang itu
jauh beda dibandingkan dengan sekarang, sehingga itu yang menyebabkan kita akhirnya melanjutkan pendidikan yang namanya dulu adalah kelas pariwisata. Nah, kebetulan di awal tahun 70-an itu sudah ada pemblokiran tanah oleh BTDC ya. Tahun 70, akhirnya 72 didirikan kelas pariwisata 3 tahun yang peruntukannya untuk menjadi tenaga kerja di hotel-hotel yang akan dibangun. Yaitu citranya namanya KP Pariwisata, kelas pariwisata ya, kelas pariwisata 3 tahun. Akhirnya saya sekolah di sana. Di sana memang pelajarannya itu tidak seperti di SMP, tidak banyak ya, lebih-lebih tentang guru juga ya. Kalau guru itu semua adalah guru SD, karena tidak mungkin juga guru-guru dari luar desa yang bisa ngajak ke sana, karena dia harus menempuh perjalanan melelahkan dan juga panjang. Nah, akhirnya kita dengan tekun juga bersekolah di kelas pariwisata itu, ya gurunya kalau tidak salah sekitar 3 orang kalau tidak salah itu ya. Tapi juga saya ada keinginan melanjutkan ya, mungkin juga dorongan orang tua gitu ya untuk kamu bisa melanjutkan pendidikan ya, dengan keterbatasan ekonomi dan juga pengetahuan kita tentang sekolah-sekolah itu memang sama sekali tidak ada. Akhirnya kita kemana ya sekolahnya ya dengan bekal pengetahuan yang kayak gini gitu ya. Akhirnya kita memilih PGA. Gitu Pak Dekan. Di Denpasar Pak. Kita masuk di PGAHN Negeri di Tatasan. Nah, kebetulan saya ingat juga setelah kita bersama-sama di S1 di sini kan Pak Dekan kan tamatan SPG Dujendra. Saya di PGA setelah tamat KP Pariwisata. Di PGA teman-teman setelah tamat itu banyak yang langsung menjadi guru. Tetapi saya memang masih berkeinginan untuk meningkatkan lagi kualifikasi akademik lah begitu ya. Akhirnya kita mencoba mencari perguruan tinggi mana atau fakultas mana yang cocok yang kita ikuti karena kita tamatan PGA gitu ya. Akhirnya kita mendaftar atau melamar di Udayana mencari jurusan Pensos, waktu itu masih Pensos ya, yang memang berubah menjadi PLS dan sekarang berubah menjadi teknologi pendidikan. Nah itu di tahun 79 itu kita melamar di Udayana dan Pasar dan diterima di waktu itu namanya PIP Udayana di Singaraja. Gitu ya, itu kalau tidak salah ada 2 prodi, BK dan Pensos. BK apa namanya dulu ya? Ada namanya juga ya. Akhirnya kita tamat dengan status sarjana pendidikan luar sekolah. Karena di awal kita kuliah itu sudah dirubah dari Pensos menjadi PLS. Nah setelah tamat kita melanjutkan ke menjadi dosen ya gitu ya. Setelah selesai prajabatan kita melanjutkan tahun 89 di IKIP Yogyakarta cabang Jakarta. Artinya IKIP Jogja itu dia hanya melaksanakan kuliah saja, tetapi ketentuannya itu dari pusat, dari Jakarta. Kita tamat tahun 92 apa 93 itu ya. Dan mengikuti aktivitas di kampus ya. Terus masih ke pendidikan ini ya. Tahun 2011 melanjutkan ke S3 kerjasama Undiksa dengan UNJ. Nah akhirnya tanpa terduga juga bisa tamat dalam kurun waktu hampir 3 tahun, 3 tahun kurang dengan mendapat gelar akademik tertinggi yaitu adalah doktor. Ini luar biasa yang mungkin tidak saya pikirkan kenapa kok saya bisa menjadi seorang doktor. Nah, itu dari segi perjalanan pendidikan saya. Selain perjalanan pendidikan yang menarik itu, yang lebih menarik barangkali adalah perjalanan karir Bapak Rektor. Bisa diceritakan setelah menjadi dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Dayana waktu itu ya. Masih Udayana. Dayana pada waktu itu. Lalu Bapak
Rektor mulai menjabat sebagai apa di awal karir Bapak Rektor dan sekarang sampai kepada Rektor jabatan kedua. Kalau bisa diceritakan dikit. Terima kasih. Nah, setelah tamat tahun 84 ya, saya memang sudah melamar juga menjadi dosen di Udayana ya, di PIP Udayana. Cuman belum, sudah lulus tetapi belum di SK. Saya pernah menjadi kepala sekolah Dwi Jendre ya sampai tahun 1986. Berarti 2 tahun saya menjadi kepala sekolah di Dwi Jendre Bualu. Kepala sekolah ya. Sebegitu menjadi guru 3 bulan, entah kenapa teman-teman guru ngangkat saya jadi kepala sekolah. Mungkin takdir saya harus menjadi kepala sekolah. Nah akhirnya 86 kita di SK, setelah itu kita melanjutkan pendidikan seperti yang diceritakan tadi. Setelah tamat itu sudah kita menduduki suatu posisi-posisi yang bagus lah di kampus. Sehingga mungkin saya termasuk anak muda yang sudah menduduki posisi ya yang lumayan menurut saya karena tidak kita pikirkan gitu ya. Pernah menjadi sekretaris suatu pengabdian gitu ya, tetapi bukan di lembaganya. Setelah itu, setelah tamat itu juga menjadi ketua klinik metodologi dan statistik. Nah, dalam perjalanannya itu entah kenapa juga di PIP waktu itu ada pemilihan jurusan, kalau tidak salah tahun 96. Ketua jurusan. Ketua jurusan itu pergantian personal dan teman-teman inginnya ke saya gitu ya. Yang mana saya waktu itu masih agak urakan karena memang ya dasarnya kan orangnya santai-santai ya. Sekarang pun juga saya masih tetap santai. Tapi entah kenapa juga akhirnya terpilih menjadi ketua jurusan ya. Setelah menjadi ketua jurusan juga kebetulan saja ada perubahan status perguruan tinggi kita ya. Waktu itu kita masih KIP menjadi IKIP, akhirnya otomatis dijadikan dekan ketua jurusannya ya. Setelah menjadi dekan, entah kenapa juga saya didorong oleh teman-teman waktu saya menjadi dekan itu, terutama oleh wadah-wadah saya, termasuk Pak Dekan juga mendorong saya kan gitu ya. Dan juga yang sudah pensiun, Pak Ketut Pejawan, terus Prof Nur ya. Itu saya harus mengikuti apa yang menjadi pemikiran dari teman-teman yang lain. Katanya saya cocoknya ikut di rektorat. Akhirnya dipilih juga oleh teman-teman menjadi pembantu rektor 2. Berarti setelah kejur, dekan, menjadi pembantu rektor 2. Nah setelah menjabat pembantu rektor 2, terpilih juga menjadi rektor. Nah mungkin yang unik yang perlu saya sampaikan di dalam jabatan kedua itu terjadi pemilihan aklamasi gitu ya. Kenapa kok bisa aklamasi dan satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang aklamasi itu adalah baru Undiksa, tapi akhirnya bisa diadopsi oleh perguruan tinggi yang lain ya. Nah ini memang mungkin merupakan suatu titik awal daripada Undiksa ini menentukan bahwa suksesi itu tidak harus kita lakukan secara voting, yang mana voting itu bisa jadi menimbulkan atau menyisakan sedikit kekecewaan gitu ya. Tapi dengan aklamasi itu ternyata kita bisa bekerja sampai sekarang dengan baik karena tidak lagi ada jeda. Begitu selesai dipilih aklamasi ya sudah terlanjutkan pekerjaan dengan enak semuanya. Nah itu perjalanan karir saya yang memang sesungguhnya boleh saya sampaikan di sini tidak pernah saya rencanakan diri saya akan menjadi kajur, menjadi dekan, menjadi pembantu rektor dan juga menjadi rektor. Tidak pernah ya, tetapi itu terjadi. Oleh karena itu saya sekali lagi sampaikan di sini bahwa kalau Tuhan berkehendak apapun itu maka pasti akan terjadi. Terima kasih Pak Rektor penjelasannya mengenai perjalanan karir Pak Rektor jadi meningkat terus begitu mulai dari kepala sekolah kemudian ketua klinik metodologi penelitian lalu ketua jurusan dekan wakil rektor 2
2 kali, lalu rektor 2 kali. Satu karir yang tidak banyak orang bisa mencapai seperti itu, Pak Rektor. Gitu. Ya walaupun ada orang-orang berkarir yang lebih tinggi lagi, tetapi sangat terbatas orang yang bisa mencapai. Kita harus bersyukur kan dengan apa yang kita sudah peroleh. Bagaimana Bapak melihat perjalanan karir Bapak itu? Kalau orang Barat bilang itu memandang manusia itu undeterministik, Pak Rektor. Jadi katanya yang menentukan orang itu menjadi apa adalah dirinya. Itu orang-orang Barat berpikir. Sementara barangkali orang Timur agak berbeda, bahwa ada kekuatan di luar diri manusia yang menentukan perjalanan karir. Di antara dua kubu pemikiran itu Bapak Rektor melihatnya di posisi mana, Pak Rektor? Oke, terima kasih. Ya. Nah, mohon maaf ini ya, ini kan dari pandangan saya kan akan bagaimana kita. Nah, itu menurut saya itu lebih ditentukan oleh Sang Pencipta atau Tuhan itu sendiri, gitu ya. Seperti yang saya katakan di akhir tadi, kalau sudah Tuhan berkehendak, apapun itu akan terjadi. Tetapi kan begini, kan tidak mungkin juga kita menunggu sampai kita harus menjadi sesuatu tanpa kita berusaha atau berbuat sesuatu yang mungkin sesuatu itu harus memberikan dampak positif bagi yang lainnya, gitu ya. Nah memang saya kan juga seperti yang saya katakan tidak pernah berpikir untuk menjadi apa-apa, hanya saya bekerja ikhlas ya. Mungkin kalau Pak Dekan kan ingat kita masih di kelas-kelas bawah itulah sebagai dosen muda, mungkin menjadi panitia apapun kita pernah kan. Sampai panitia wisuda, panitia dies, apalagi yang kecil-kecilan itu ya. Pernah gandong kursi. Pernah gandong kursi ya, kita sampai ngangkut kursi pakai sepeda motor. Kita juga pernah di seksi keamanan gitu kan. Pokoknya semualah seksi sudah kita, tapi kita kan santai dan nikmati ya. Kita waktu itu juga sudah bersama-sama dengan senda gurau kita ngangkut kursi dari sini ke gedung kesenian pakai sepeda motor. Kita menjaga bagaimana agar tidak terjadi keributan di saat kita melakukan ulang tahun kan. Nah, kita jaga mahasiswa kita dan mungkin juga mungkin pengalaman juga dan kepertemanan kita itu yang menyebabkan akhirnya teman-teman memilih kita gitu ya. Tetapi yang perlu kita ketahui, kenapa teman-teman kok berpikir kita yang harus menjadi ini, kita yang harus menjadi itu. Menurut saya itu ada yang menggerakkan. Yang menggerakkan itu pasti ya Tuhan itu sendiri gitu ya. Nah oleh karena itu mungkin kalau bisa saya sampaikan di sini, marilah kita memang sebisa mungkin untuk berusaha mengikuti sifat-sifat Tuhan gitu ya. Mungkin sifat-sifat Tuhan itu kan katanya Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampuni, Maha Pemaaf kan gitu. Nah, kalau kita lihat mungkin kalau ada orang yang salah, kalau saya itu memang saya tidak terlalu pernah banyak mempersoalkan. Karena kan persepsi kita dia menjadi salah menurut kita, tapi orang lain belum tentu dia mengatakan salah gitu ya. Kalau kita terima saja, hal itu tidak akan menjadi beban bagi kita dan tidak akan menyebabkan orang yang mungkin dia merasa salah dengan kita, dia menjadi enak. Tidak harus dia tertekan karena dia merasa salah. Demikian juga dengan menyayangi. Ciri saya menyayangi orang itu adalah berteman gitu ya. Mungkin seperti dengan Pak Dekan lah, anggapkan kita berteman sejak mahasiswa kan, sampai sekarang kita berteman luar biasa. Nah kalau kita sudah berteman menyayangi itu kan salah satu juga daripada sifat-sifat Tuhan yang memang kita ikuti. Nah, mungkin itu yang menyebabkan sehingga dengan mudah lah, boleh dikatakan kalau manusia pasti ada masalah ya, tapi kan tidak harus kita terpuruk atau diam pada masalah itu ya. Kalau bisa nanti persoalan yang ada, ayo kita carikan solusi yang terbaik, karena saya yakin setiap persoalan pasti ada solusinya. Nah, yang terakhir yang mungkin perlu saya sampaikan terkait dengan mengapanya itu ya. Kalau kita sudah bisa bersyukur dengan apa yang terjadi, ya itu adalah salah satu kita
menghormati bahwa Tuhanlah yang menentukan soal itu dianggap orang baik atau tidak baik, itu terserah dia yang menilai. Tapi menurut kita syukuri apapun itu. Contoh, ya, mungkin teman-teman boleh membuktikan atau boleh mencari tahu apakah betul saya bersyukur di saat saya terpuruk. Contoh, waktu saya sakit pernah tahun 2023. Mungkin karena ketidaktahuan saya bahwa sakit stroke sampai lumpuh itu adalah sakit berat yang tidak bisa sembuh. Tapi saya bersyukur, nah, Tuhan menjadikan saya tidak bisa berjalan karena saya tidak diizinkan pergi kemana-mana gitu ya. Karena memang saya kan sukanya perjalanan. Kalau sudah hari-hari suci ya pernah mentilem kadang-kadang Kajang Kleon kita mencari pura untuk apa? Ya untuk menyampaikan sujud bakti dan puji syukur kita kepada Tuhan atas capaian-capaian kita selama ini. Itu yang saya lakukan. Sehingga akhirnya dengan bantuan Pak Dekan juga, kita dalam kurun waktu 6 hari pakai tongkat. Setelah itu tongkatnya diambil Pak Dekan, ya dikembalikan lagi kepada yang memberi, Pak Wayan Romi. Akhirnya bisa berdiri tanpa tongkat. 1 bulan kita sudah bisa beraktivitas dan Astunghare sampai sekarang kita bisa beraktivitas tanpa sisa yang bisa dideteksi bahwa kita pernah lumpuh total akibat stroke atau yang bersumber dari tensi. Ya, itu dari perjalanan itu terus saya merubah. Ya. Terima kasih Pak Rektor. Jadi satu cara penyikapan terhadap realitas kehidupan yang sekali lagi tidak banyak orang punya cara berpikir seperti itu. Dan mohon maaf, saya melihatnya juga Pak Rektor tidak hanya di tataran berpikir seperti itu. Bukan memuji loh Pak Rektor. Jadi Pak Rektor benar-benar mengaplikasikan hal itu sejak lama saya lihat. Gitu. Baik Pak Rektor. Jadi perjalanan Pak Rektor memimpin mulai dari ketua jurusan di lembaga ini yang sekarang menjadi Undiksa, lalu menjadi dekan, wakil rektor, dua kali masa jabatan dan rektor, sekarang jabatan yang kedua. Perubahan-perubahan apa yang terjadi di lembaga kita ini? Tentu mulai dari ketika kita masih bergabung dengan Universitas Udayana sampai menjadi Universitas Pendidikan Ganesha dengan status BLU sekarang Pak Rektor. Terima kasih. Mungkin kan saya bercerita tentang apa yang saya lihat perubahan yang terjadi di saat saya dipercaya oleh teman-teman PP ya untuk menjadi ketua jurusan ilmu pendidikan. Ya, waktu itu namanya kan kalau sekarang kan sudah Fakultas Ilmu Pendidikan. Dulu kan namanya jurusan ilmu pendidikan. Nah, itu artinya kan saat itu memang sudah setara dekan sesungguhnya. Iya, betul. Nah, yang perubahan yang saya lihat, nah begini, kita kan sesungguhnya kan melanjutkan apa yang menjadi program pendahulu kita. Jadi sebelum saya diangkat menjadi ketua jurusan kan tentu ada ketua jurusan sebelumnya, gitu ya. Nah itu yang saya lihat programnya siapa, nah terus apa yang belum dilaksanakan. Nah kira-kira mengapa dia belum melaksanakan. Nah ini yang kita lakukan. Usaha-usaha untuk bisa kita melaksanakan program-program yang disusun. Di samping memang karena ini kan perkembangannya begitu cepat, tentu juga untuk kita melaksanakan program di saat kita menjadi pejabat di sana, pasti kita mencari program-program yang terbaik juga. Di samping memang melanjutkan program-program yang masih tertunda yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu. Nah perubahan-perubahan yang terjadi yang saya rasakan itu di saat saya menjadi ketua jurusan itu, mohon maaf ya, kalau sebelumnya mungkin agak kuat masing-masing jurusan ini sepertinya koneksitasnya tidak terlalu dilihat menyebabkan kebaikan gitu ya. Tetapi saat saya menjadi ketua jurusan tentu ada prodi-prodi yang sekarang memang jurusan ya. Prodi-prodi ini memang kita tempatkan di level yang sama dan kita gerakkan untuk semuanya dia harus maju bersama. Nah sehingga saat saya menjadi ketua jurusan itu kebetulan saya kalau tidak salah ada 4 prodinya, itu ada
TP, BK, PKK, dan Penjaskesrek. Ya. Nah dari keempat inilah memang kita usahakan bagaimana agar prodi ini bisa melaksanakan terutama tugas pokok dan fungsinya melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Ya. Itu berjalan dengan baik dan kira-kira apa yang mungkin akan menggugah masyarakat untuk dia bisa melanjutkan putra-putrinya di prodi ini gitu ya. Nah saat menjadi ketua jurusan kita sudah merancang model tes ya seperti di PGSD ya. Di pertama kan belum ada PG PAUD-nya ya. Setelah berjalan baru ada PG PAUD. Itu kita juga lakukan tes yang sampai kita melihat dari kondisi fisik. Ya, tinggi kita ukur, terus ada tato apa enggak. Nah karena apa? Karena kita melihat bahwa guru itu agar digugu dan ditiru maka salah satu dari segi fisiknya dia juga harus itu sudah bagus lah gitu ya. Sudah tidak mengecewakan. Di samping memang kita berikan terus dia ilmu pengetahuan atau meningkatkan kompetensi atau kualitas keguruannya. Nah, yang saya lihat di sana lah sudah mulai di mahasiswa dia sudah kelihatan oh ini calon-calon guru yang baik gitu ya. Karena kita yang mungkin pertama kali juga membentuk atau mengadakan disiplin ya kita buat apa namanya seragam ya. Untuk dia tidak terlalu berbeda antara yang kaya dengan yang miskin. Kita harus pakaiannya ya akhirnya kita berikan yang sama. Nah ini mengapa ini mungkin entah kenapa kita berpikiran begitu dan ternyata memang dengan kebersamaan itulah nanti dia akan bisa menjadikan komunitasnya itu bisa lebih baik. Tidak karena ada yang pintar sekali tetapi individualis dia, ini justru tidak bagus. Akan mencederai prodi itu. Nah, sehingga yang saya lihat ciri yang bagus di sana adalah sudah ada kebersamaan yang kita bentuk khusus untuk mahasiswa dan juga pada dosen-dosen saat itu kita pikirkan, kita sampaikan bahwa kita adalah satu jurusan, ayo kita berbuat bersama untuk memajukan jurusan kita. Nah setelah jadi dekan, karena itu berlanjut itu ya dari rektor jadi dekan, nah saya lanjutkan lagi ini, kita tingkatkan lagi dan ternyata apa yang kita gagas di saat kita menjadi ketua jurusan itu sudah diadopsi oleh jurusan-jurusan yang lain, oleh fakultas yang lain ya. Akhirnya beberapa fakultas juga memberikan seragam yang sesuai dengan untuk menjadi apa dia. Kalau pariwisatanya dia berpakaian gini, kalau dia PKK-nya berpakaian ya ini adalah keseragaman. Ciri daripada kebersamaan dia di sana yang memang betul-betul menjadi bagus karena tidak terlalu kelihatan anak yang kaya dan anak yang miskin. Nah saat saya menjadi dekan, saya sudah lihat sesungguhnya potensi-potensi daripada SDM kita itu sudah luar biasa. Hanya perlu kita perkenalkan, perlu kita sampaikan kepada publik bahwa SDM Unisa tidak kalah hebat dibandingkan dengan yang lain. Nah saat di dekan inilah kita sudah membentuk kelompok-kelompok keilmuan untuk di PIP ya dan sekarang juga sudah diadopsi juga oleh fakultas yang lain dan juga sudah ada di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah setelah menjadi PR, nah yang saya lihat kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh IKIP dan Unisa karena saya pernah menjadi PR IKIP ya dan juga PR Unisa. Itu adalah kita melihat untuk kita bisa melaksanakan suatu proses belajar mengajar yang baik kan tidak cukup dengan SDM-nya unggul, dengan kurikulumnya yang bagus, tetapi kalau tidak didukung oleh sarana prasarana yang memadai juga akan menjadi gangguan. Ya, oleh karena itu saat itu kebetulan memang tugasnya saya untuk mengadakan sarana prasarana, saya mencoba negosiasi dengan beberapa pihak dan juga kita dibantu oleh teman-teman membuat proposal. Akhirnya kita bisa membangun sarana prasarana yang luar biasa lah peningkatannya dibandingkan sebelumnya. Karena sebelumnya boleh dikatakan hampir
gedung-gedung kita itu banyak yang bocor, terutama ruangan saya. Kalau musim hujan itu sampai 3, kadang-kadang lebih dari 3 ember harus kita masukkan dalam untuk menyangga air hujan. Jatuh. Kalau sekarang kan Ya. semua nyaman ya, semua ber-AC dan luar biasa bagusnya. Nah setelah menjadi rektor, nah yang paling saya terkesan ya dengan, mohon maaf ya ini bukan karena saya ya, hanya saya yang melihat ya. Saya yang melihat apa yang terjadi di Undisa, perubahan yang luar biasa itu adalah kebersamaannya. Kebersamaan dan semua saya lihat dengan kebersamaan mungkin akhirnya dia bekerja keras jadinya ya. Di samping kerja keras dia juga saya lihat kerja cerdas. Dalam artian dia tidak kerja sembarangan gitu ya. Dan juga saya lihat juga di Undisa ini terjadi kerja yang menurut Prof. Nur dulu waktu saya dekan itu disebut dengan lascarya, artinya dengan kerja ikhlas gitu ya. Nah lebih-lebih yang mungkin mengilhami perjalanan bisa dia mencapai prestasi seperti sekarang ini, apa yang ditetapkan oleh Senat yang diputuskan oleh Menteri, yaitu di dalam visi dan misi yang termuat di dalam Statuta Undisa, yaitu adalah menjadi universitas unggul berlandaskan falsafah Trihita Krana di Asia tahun 2045. Nah ini falsafah Trihita Krana inilah yang menyebabkan saat ini terjadi suatu atmosfer akademik atau suatu situasi lingkungan yang luar biasa di Undisa ini yang menyebabkan semua stakeholdernya, baik itu mahasiswa, pegawai, dosen tidak pernah merasa mengeluh, tidak pernah merasa payah bekerja walaupun pekerjaan itu melebihi kekuatan sesungguhnya dari yang dia miliki, tapi dia tidak merasakan payah. Mungkin itulah yang disebabkan oleh Trihita Krana. Karena apa? Karena Trihita Krana kalau kita lihat intinya itu ada di dalam keharmonisan. Nah kalau kita sudah berserasi dengan Tuhan, berserasi dengan sesama, menjaga lingkungan dengan baik, maka akan terjadi keharmonisan. Kalau kita sudah harmonis itu ternyata supportnya atau semangatnya menjadi luar biasa. Sama dengan kita mau kemana, kalau dalam pikiran kita harmoni, tidak berasa lelah. Coba kalau kita ada unek-unek atau ada jengkel, cepat lelah kita. Nah, oleh karena itu ini saya perlu sampaikan di sini ya, dan yang saya lihat bahwa kondisi Undisa saat ini yang bisa dia mencapai prestasi saat ini karena kebersamaannya, dia mau kerja keras, dia mau kerja cermas, kita mau kerja ikhlas dalam bingkai keharmonisan. Gitu. Nah yang paling berkesan ada 2 ya. Tapi yang paling berkesan itu adalah waktu akan diberikan izin prodi kedokteran. Itu yang paling berkesan karena kita berjuang sejak tahun 2010 ya.